hijau atau disebut juga kimia berkelanjutan adalah cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Dalam merancang suatu produk harus mengutamakan pencegah limbah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang muncul setiap proses sintesis. Setiap prosesnya juga harus meminimalkan limbah. Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom pada level molekul sebisa mungkin mengurangi limbah dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi menjadi produk akhir. Atom ekonomi tersebut untuk mengevaluasi efisiensi reaksi. Sintesis kimia minim bahaya. Selain masalah limbah, sintesis kimia juga harus minim bahaya. Maka harus mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin dengan mempertimbangkan semua bahan yang berbahaya selama reaksi berlangsung. 4. Mendesain proses kimia yang aman. Proses kimia yang aman harus dirancang melalui prediksi dan evaluasi yang dilihat dari aspek seperti sifat fisika, toksisitas, dan lingkungan. 5. Pakai pelarut dan kondisi reaksi yang aman. Pakailah pelarut yang paling aman dalam setiap prosesnya. Selain itu, meminimalkan jumlah pelarut agar tidak menghasilkan persentase limbah yang besar. 6. Mendesain efisiensi energi. Dalam memilih jalan reaksi kimia, gunakan yang paling kecil energinya. Hindari pemanasan dan pendinginan, juga tekanan dan kondisi vakum. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. Menggunakan bahan baku terbarukan selain aman juga minim limbah karena biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sementara bahan baku tak terbarukan berasal dari fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Sebisa mungkin untuk mengurangi bahan turunan kimia untuk mengurangi tahapan reaksi, tambahan bahan kimia, dan produksi limbah. 9. Menggunakan katalis. Penggunaan katalis berfungsi meningkatkan selektivitas, mengurangi limbah, waktu reaksi, dan energi dalam suatu reaksi. 10. Mendesain bahan kimia mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan sehingga tidak menyebabkan pencemaran. 11. Menganalisis pencegahan polusi. Lakukan metode analisis yang secara real-time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan. 12. Mencegah risiko kecelakaan. Terakhir adalah mencegah risiko kecelakaan, yaitu melalui pemilihan bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia dan memperbaiki prosedur. Fungsi kimia hijau. 1. Mengurangi limbah dan polusi. Mengurangi limbah berbahaya dan polutan dengan merancang reaksi kimia yang menghasilkan lebih sedikit atau tanpa produk samping berbahaya. 2. Efisiensi reaksi. Meningkatkan efisiensi reaksi kimia melalui penggunaan katalis, kondisi reaksi yang ringan, dan waktu reaksi singkat sehingga menghemat energi dan sumber daya. 3. Mendorong bahan baku dan energi terbarukan. Memanfaatkan bahan baku terbarukan seperti tanaman dan limbah pertanian, serta energi terbarukan seperti energi matahari dan angin. 4. Daur ulang dan penggunaan ulang. Prinsip kimia hijau mendorong kita untuk melakukan daur ulang bahan kimia dan material, serta menggunakan kembali produk samping atau limbah yang dikeluarkan sehingga bisa diolah kembali menjadi bahan baku. 5. Mendorong inovasi dan penelitian. Konsep kimia hijau akan mendorong banyaknya penelitian dan inovasi dalam mencari solusi yang lebih ramah lingkungan, termasuk dalam mengembangkan katalis baru, metode sintesis yang efisien, dan teknologi untuk mengurangi pencemaran. Contoh penerapan kimia hijau. Lantas apa saja contoh dari penerapan kimia hijau? Berikut ini beberapa contohnya. Desolar 30. Keberadaan desolar 30 B30 yang digunakan sebagai bahan bakar mesin atau motor diesel adalah salah satu penerapan kimia hijau. Biosolar B30 menggunakan bahan nabati yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada pertanian organik. Menerapkan pertanian organik berarti tidak menggunakan pestisida atau pupuk
kimia. Penggunaan bahan kimia bisa menimbulkan efek buruk pada hasil produksi maupun pada tanah. Dan terakhir ada eco-brick. Menggunakan bahan plastik untuk dibuat eco-brick akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sementara pengguna bisa memanfaatkan eco-brick untuk pemasangan dinding maupun pekakas lain.